Puji nama Tuhan, selamat malam Bapak Ibu, Shalom. Semua siap diberkati Tuhan? Yang siap diberkati coba lambaikan tangan tinggi-tinggi. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Kita mengucap syukur pada malam hari ini. Kalau kita boleh ada sebagai komentar sampai anugerah kemurahan Tuhan. Mari masuk dalam hadirat Tuhan malam hari ini dengan hati mengucap syukur, dengan sungguh-sungguh kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan malam hari ini. Kalau kami boleh merasakan betapa baiknya Tuhan itu, sepanjang hari ini kami boleh disertai, dilindungi, bahkan diberkati Tuhan dengan sedemikian rupa. Sehingga karena kemurahan Tuhan, kami boleh tetap sehat kuat sampai malam hari Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami sampai hari ini kami boleh ada itu bukan karena kekuatan Tuhan, kekuatan kami, tetapi semuanya karena kemurahan-Mu lah yang sudah Engkau nyatakan bagi kami Tuhan. Tuhan mengucap syukur Tuhan. Terlebih malam hari ini Tuhan Kau mengizinkan kami umat-Mu untuk kami boleh ada di tempat ini bersama-sama Tuhan, untuk kami boleh beribadah, memuji, menyembah-Mu ya Tuhan. Mari Roh Kudus Kau rapi kami, Kau sucikan, kuduskan kami Tuhan, layakkan kami untuk kami datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, membawa segala hormat, pujian dan syukur kami hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Raja kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami siap untuk beribadah kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari setiap kita yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Haleluya. Mengucap syukur bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kita percaya bahwa kasih Tuhan itu begitu luar biasa untuk saudara dan saya. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Katakan pengorbanan di Kalvari, sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari bersama katakan, kasih Tuhan tak bersyarat, tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Katakan dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari sekali dengan segenap hati katakan, kasih Tuhan sungguh mulia. Kasih Tuhan sungguh mulia. Korbanan di Kalvari, sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Sama-sama katakan, terpujilah Tuhan
atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari setiap kita percaya katakan, terpujilah Tuhan Yesus, biarlah namamu kami tinggikan. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah, pujilah Tuhan Yesus, kami tinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sekali lagi katakan, terpujilah Tuhan Yesus, amin, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Kau Yesus. Mari angkat suaramu sembah Tuhan. Mari kita tinggikan Dia di kesabaran dan kekuatan. Sebab Dia yang layak ditinggikan, sebab Dia yang layak diagukan, sebab Dia yang layak disembah. Kaulah Raja di atas segala raja, Yesus Kau Raja kami. Haleluya. Kami sembah Tuhan, kami tinggikan Engkau Yesus, Engkau Raja kami, penolong yang setia, sumber kekuatan kami, pengharapan kami, Yesus Tuhan. Terpujilah Tuhan. Yesus, terpujilah Tuhan. Engkau yang kami tinggikan ya Tuhan, Engkau yang kami muliakan dalam hidup kami, sebab kami tahu hanya Engkaulah Allah kami, Engkaulah juru selamat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus, apalah arti hidup kami kalau tanpa Engkau ada di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sebab kami tahu Engkaulah pemilik hidup kami, Engkaulah yang berdaulat penuh atas seluruh kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus
apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Katakan Yesus, Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu. Katakan yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Mari bersama katakan, Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawa. Katakan yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Saudara kita bangkit bersama-sama katakan, oh Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Sekali lagi katakan Yesus, Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Yesus, apa arti hidupku. Katakan dengan serentak hatimu, yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Sekali lagi kata Yesus, Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Mari berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau sendiri yang memberikan arti hidup kami Tuhan. Sebab Engkau telah mati bagi kami, bangkit bagi kami, dan memberikan kemenangan bagi kami Tuhan. Mengucap syukur setiap kasih karunia-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus. Mari setiap kita yang percaya sama-sama itu kita berkata amin. Kita berikan tepuk tangan yang bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita mengucap syukur bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi
bagimu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Sama-sama katakan, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Mari mengucap syukur bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Sama-sama soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Siap terus memuji Tuhan. Amin. Sebab hari ini harinya Tuhan. Kita mau bersorak-sorai bagi nama Yesus. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai bagi Yesus. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersyukur. Mari katakan, hari ini harinya Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Mari bersuka dalam Tuhan, dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari bersuka cita bagi Tuhan, sebab hari-harinya Tuhan. Hari ini, amin. Hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari-harinya Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita
bersuka, bersuka dalam Tuhan sekarang, bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan sekarang, bersuka sekarang, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, kita mengucap syukur. Malam hari ini kita akan memberikan korban syukur kita yang terbaik bagi Tuhan. Sekali lagi kita tundukkan kepala kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas setiap apa yang Tuhan nyatakan bagi kami, bahkan pengorbanan Tuhan yang begitu luar biasa yang membuat kami berarti bagi Tuhan. Terima kasih Bapak, malam hari ini kami rindu memberikan persembahan kami yang terbaik kepada Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang mengizinkan meneruskan persembahan kami, sehingga apapun kami persembahkan malam hari Tuhan, semuanya boleh berkenan dengan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, kami memberi dengan sukacita hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sampai kita memberikan persembahan kita siapkan hati kita. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh kenyataan. Mari katakan, ku aman Tuhan, ku aman karena Kau menjaga kami kuat, kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat Kau berfirman, kami menang. Saat Kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga kami kuat, karena Kau menopang.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pujian ini pujian yang sungguh luar biasa Bapak Ibu, bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, semua mungkin bagi Tuhan. Saya mengalami seumur hidup saya, baru hari Sabtu sehabis lebaran kemarin itu saya baru masuk rumah sakit Bapak Ibu. Seumur hidup saya tidak pernah bermimpi untuk masuk rumah sakit. Ya, saya merasa di tengkuk ini sakitnya luar biasa Bapak Ibu, sakitnya luar biasa sampai ke sini, rasanya nggak kuat saya. Sampai saya minta sama istri saya, "Mah, saya sudah gak kuat, tolong bawa saya ke rumah sakit," aku gitu. Rasanya gak kuat, sakitnya luar biasa Bapak Ibu, sakit tegang di sini, tegang sampai ke kepala ini. Dan sampai di rumah sakit itu Bapak Ibu, bukannya langsung ditangani Bapak Ibu, dokternya sibuk sampai rasanya saya mau ngamuk di rumah sakit, rasanya mau ngamuk, saya sudah sakit masih gak langsung ditangani gitu loh, masih menangani yang lain. Ada yang datang kecelakaan, babak belur semua ditangani dulu. Datang anak kecil yang baru jatuh, itu yang ditangani dulu. Bahkan setelah itu dokternya datang kepada saya, malah dia mengeluh juga Bapak Ibu. Saya datang ke sini juga, "Pak, habis minum obat," katanya gitu. "Ya apa dokter ini, Dek? Saya sudah sakit kok malah mengeluh kepada saya," aku gitu loh. Rasanya dalam hati saya mau tak kaplok dokternya Bapak Ibu. Soalnya apa? Sudah sakit gak ditangan-tangan gitu loh. Dan setelah ditangani, diambil darah ini, dicek semua, saya ditanyai sama dokternya, "Pak, Bapak ini harus di CT scan kepalanya gitu loh, untuk supaya kita mengetahui apa penyebab penyakitnya," gitu ya. Saya teringat kepada adik saya almarhum di Jakarta itu. Jadi itu yang bawa saya takut Bapak Ibu, takut di CT scan, sehingga saya tidak memutuskan. Pas saat itu tanya dokter itu, saya nggak mau. Saya pikir dulu Pak, aku itu karena adik saya meninggal itu karena kanker otak Bapak Ibu. Saya kepikiran ke situ. Aduh Tuhan, kalau sampai saya di CT scan, kalau ketahuan rasa penyakitnya, mampuslah saya gitu Bapak Ibu. Aduh, takutnya luar biasa. Sampai jam 1 lagi ditanya lagi, yang kedua kali, "Gimana Pak, mau nggak di CT scan?" Saya terus dengan rasa takut saya itu, saya nggak mau Bapak Ibu. "Tunggu dulu Pak, saya pikir-pikir dulu," aku gitu. Sehingga saya itu nggak dibawa ke kamar Bapak Ibu. Saya terus di ruang ICU itu diterlantarkan di situ Bapak Ibu. Setelah diinfus, ya saya ditaruh di situ sampai akhirnya 2:30 itu yang terakhir kali, yang ketiga kali, "Pak, gimana Pak, bersedia nggak di CT scan? Kalau Bapak ini nggak di CT scan, laporan kita ke BPJS ini apa Pak?" Kayak gitu kan, karena sakit Bapak ini nggak kita ketahui, tapi kalau nanti CT scan kan ketahuan Pak penyakitnya, dan kita bagaimana menangani Bapak biar tahu gitu. Akhirnya dengan rasa setengah pasrah Bapak Ibu, ya saya bersedia. Akhirnya setelah saya bersedia tanda tangan, baru saya dibawa ke kamar. Kurang ajar rumah sakitnya gitu Bapak Ibu. Saya diterlantarkan di rumah sakit sampai jam 3. Saya kasihan istri saya Bapak Ibu yang menunggu saya di situ. Setelah anak saya sakit hampir 1 minggu nunggu anak saya di situ, ganti lagi saya nunggu saya di rumah sakit. Aduh, kasihan istri saya, salah alamat istri saya. Harusnya dia nginapnya di hotel, bukannya di rumah sakit Bapak Ibu, tapi menemani anak dan suaminya di rumah sakit. Dan akhirnya Minggu pagi itu jam 7 saya dibawa ke ini mitra keluarga sini, di CT scan di situ. Dan ya puji Tuhan, yang menjadi ketakutan saya itu tidak terbukti Bapak Ibu. Semuanya bagus, jantung, paru-paru semuanya bagus. Dan cuman satu penyakitnya Bapak Ibu, terlalu banyak makan enak. Ya Bapak Ibu, kalau sudah usia 40 ke atas hati-hati ya, makanya jangan di los ya, apalagi yang berlemak-lemak ya, itu yang membuat kolesterol tinggi dan ada kerak di saraf itu Bapak Ibu, yang membuat saluran darah itu tidak lancar ya. Akhirnya ya puji Tuhan saya dikasih obat untuk pengencer darah dan rasa nyeri itu, dan sampai sekarang ya puji Tuhan saya
harus tetap kontrol katanya. Ya, makanya saya bawa pujian ini mengucap syukur bahwa bagi Tuhan itu benar-benar tidak ada perkara yang mustahil. Apa yang kita takutkan itu tidak akan terjadi, Bapak Ibu ya. Kalau kita berharap pada Tuhan, saya cuma berdoa ya Tuhan, jadilah kehendak-Mu begitu. Karena ketakutan itu melanda saya, Bapak Ibu. Saya takut bener. Tidak ada orang yang tidak punya rasa takut, Bapak Ibu, apalagi kepala. Kenapa? Karena saya sering merasakan sakit kepala. Setiap saya sakit kepala, saya minum Paramek itu setengah jam sembuh, gitu loh. Dan nanti paling berapa minggu lagi sakit kepala lagi, saya minum Paramek. Itu kejadian seperti itu persis yang dialami adik saya yang almarhum yang angkatan darat yang di Jakarta itu yang meninggal itu, Bapak Ibu. Ya, saya takutnya di situ, Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan, Tuhan kita Tuhan yang baik. Amin. Tuhan mengizinkan kita dengan setengah dipaksa supaya istirahat, Bapak Ibu. Ya, karena saya terlalu fokus kerja, apalagi hari raya kemarin luar biasa. Tuhan kasih berkat yang luar biasa, dari pagi sampai sore tidak berhenti, tidak pernah dari pagi sampai sore terus datang gitu ya. Akhirnya terlalu capek juga, akhirnya tegang, Bapak Ibu ya. Jadi ya itulah betapa Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Amin. Tuhan kita luar biasa. Bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Mari saudara kita bagi bersama-sama. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Beri sorak-sorak yang meriah bagi Dia. Haleluya, haleluya. Hormat, kemuliaan, keagungan serta kemasyuran hanya bagi Engkau, Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Melimpah syukur atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, dan kami tahu ini sesuatu yang merupakan anugerah, karena masih punya kesempatan bagi kami untuk secara bersama menyenangkan hati Tuhan lewat pujian dan penyembahan kami. Lebih lagi kesempatan untuk kami dapat mendengar suara Tuhan lewat pemberitaan firman-Mu. Kami tolak segala roh yang bukan dari Tuhan, yang selalu berusaha mengganggu jalannya pemberitaan firman. Kami tolak dalam nama Yesus. Roh Kudus yang sudah bekerja sejak awal dimulainya ibadah ini terus berlangsung selama firman diberitakan, bahkan sampai berakhirnya ibadah ini.
Kami sambut suara hati-Mu dengan membuka telinga pendengaran kami, menyediakan tanah hati kami untuk firman ditaburi benih firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, shalom. Mana cengkoannya? Shalom. Puji Tuhan. Ada sukacita? Ya, kita jumpa lagi Bapak Ibu. Beberapa hari lalu Pak Edi menghubungi saya dan bertanya untuk hari ini. Sebetulnya kami punya acara. Jadi gereja kami, organisasi khususnya ya GPDI itu sudah dari dulu sejak dimulainya ya organisasi terbentuk, ada yang namanya doa 10 malam ya. Jadi dalam rangka Pentakosta itu hari Minggu nanti kan hari Pentakosta. Nah, sejak hari di mana Yesus naik ke sorga itu kan hari ke-40 ibadah kita secara bersama. Besoknya itu mulai hari pertama sampai hari ke-10 pada Pentakosta itu terakhir melakukan doa ya, doa 10 malam. Tentunya memohon kepada Tuhan bagi mereka yang belum dipenuhkan supaya Tuhan baptiskan mereka dengan roh. Karena Alkitab berkata Yesus pembaptis dengan roh. Kemudian yang sudah ada saya bilang kita pertahankan itu. Paling tidak kita menjadi motivasi bagi mereka yang belum ya. Puji Tuhan. Nah, saya mau bernostalgia dulu. Saya bisik Pak Edi, nanti saya mau nyanyi. Saya minta Pak Edi lagi yang iringi saya. Gitu ya. Karena dulu, ya tepuk tangan dulu dong. Bukan untuk saya, hanya untuk Pak Edinya. Ya. Saya sudah bilang dulu bahwa dulu di mana Irama Mas, toko musik itu ada persekutuan, dan kalau saya berkhotbah Pak Edi main, dan di tempat-tempat lain juga kalau ada Pak Edi, saya bernyanyi, Pak Edi yang iringi dengan gaya lama, ya. Kalau musik yang muda-muda memang hebat sekali, gaya mereka memang udah beda. Saya juga kalau main musik, mau gitar mau apa itu dengan gaya lama juga. Jadi rasanya saya cocoknya dengan Pak Edi, kira-kira begitu. Tepuk tangan dulu. Ya, nanti saya nyanyi. Tidak usah tepuk tangan sepanjang saya nyanyi. Jadi kalau saya nyanyi, saudara tahu lagunya, tapi dengar saja. Kenapa? Bukan supaya saudara nilai, tidak. Cuman karena saya bernyanyi dengan cara yang berbeda. Kalau orang menyanyi jatuh pada ketukan persis, saya itu kadang-kala nahan. Nah, kalau saya nahan, Bapak Ibu udah masuk, jadi kita kejar-kejaran di situ. Jadi nikmati saja, anggap kita ada di studio RCTI dalam acara X Factor. Gitu. Mantap kan? Oh, kalau sama ini lalu pada hari kiamat, kalau sangka kalah Allah bunyilah. Oh, kalau para tebusannya berkeliling taktanya, oh kalau namaku dipanggil ku ada. Oh kalau bunyi sangka kalah, kalau bunyi sangka kalah, kalau bunyi sangka kalah, oh kalau bunyi sangka kalah ku ada. Harus ku bekerja untuk Tuhan hingga malam gelap. Harus ku bersaksi dari cintanya. Oh kalau nanti waktu habis, baru yakinlah aku. Oh kalau namaku dipanggil ku ada. Oh kalau bunyi sangka kalah, kalau bunyi sangka kalah,
bunyi sangkakala, oh kalau bunyi sangkakala ku ada. Musik. Ibarat kalau kita sekolah, guru absen, Herman hadir Bu. Nah seperti itu. Jadi semua kita berharap di waktu Tuhan datang, ibaratnya kita dipanggil, nama kita ada untuk bersama-sama dengan Tuhan di surga. Katakan amin. Amin. Pada hari yang mulia itu semua saling bertempat di dalam negeri yang permai oleh kecintaan Yesus dan anugerah Al-Masih. Oh, kalau namaku dipanggil, ku ada. Oh, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, oh kalau bunyi sangkakala, ku ada. Sama-sama sekarang, tepuk tangan. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, oh kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, ku ada. Oh, oh, oh. Kalau bunyi sangkakala, ku ada. Oh, kalau bunyi sangkakala, ku ada. Oh, haleluya. Terima kasih Pak Edi. Kayak konser, saya rasa kayak konser. Nah kita yang dikaruniai Tuhan talenta nyanyi, ada penyakitnya Bapak Ibu. Di mana penyakitnya? Kalau saya nyanyi, pemusiknya kurang mendukung, rasa-rasanya di pertengahan saya mau berhenti. Karena tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Tapi kebalikannya, kalau saya bernyanyi, musiknya mantap, tidak mau berhenti. Nah itu susahnya. Tapi ada untungnya juga bagi saya, pengkhotbah bisa nyanyi. Kenapa? Bisa menyingkat waktu khotbah saya. Ya kan? Itu keuntungan saya yang tidak dimiliki pengkhotbah lain. Oke, puji Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan yang pertama masih memberikan saya kesempatan hidup. Saya selalu mengambil hikmah dari dalamnya, melewati masa sulit, masa sukar ya, 2,5 tahun lebih kurang. Covid mengancam nyawa setiap manusia, tapi kita masih ada hari ini. Saya percaya ini semua karena anugerah Tuhan. Bilang amin. Hikmah apa yang saya dapat? Kalau saya masih hidup berarti Tuhan mau supaya saya berbuat sesuatu lebih dari apa yang sudah saya perbuat. Ya baik, kepada Pak Edi terima kasih buat kesempatan. Saya tidak menganggap ini karena Pak Edi tahu saya. Karena Pak Edi tahu pengkhotbah bukan cuma Herman, pasti banyak. Jadi kalau sampai pada akhirnya Pak Edi hubungi saya punya keyakinan itulah waktunya Tuhan untuk saya untuk menjadi berkat bagi Bapak Ibu yang ada di sini. Saya punya keyakinan itu karena yang ada di hati saya selalu berkata, Tuhan jadikan aku berkat. Jadi seberapa banyak undangan yang minta saya melayani, itu waktunya Tuhan berikan kepada saya untuk saya harus jadi berkat bagi orang. Puji Tuhan. Nah, saya akan khotbah. Sebetulnya saya mau sampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang saya sudah siapkan dari rumah, tapi waktu pujian tadi mendekati pemberitaan firman Tuhan, Tuhan gerakkan saya untuk menyampaikan satu materi yang berbeda, yang saya beri judul ketika sesuatu ada di tangan Tuhan. Ya, ketika sesuatu ada di tangan Tuhan. Mari kita baca di dalam Markus pasal yang ke-6 41 sampai 44. Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-41 sampai ayat yang ke-44. Oke, saya baca saja ya.
Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Ayat 44, yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Puji Tuhan. Nah, perikop ini Bapak Ibu mengisahkan tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Ada keterangan laki-laki. Dalam catatan lain dikatakan tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Jadi hanya laki-laki. Ada seorang hamba Tuhan yang pernah mencoba menghitung. Anggap saja pria-pria ini pria dewasa, katakan 5.000. Kalau dia punya istri jadi berapa? 10.000. Anggap mereka masing-masing punya anak satu saja. Jadi berapa? 15.000. Itu hitung-hitungan yang kita ambil yang rendah saja, ya. Jadi kira-kira begitu, antara 15.000 atau katakan 12.500, ya. Karena dibilang hanya 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Saudara, di sebuah tempat ketika Yesus melihat orang banyak ya datang mengikuti mereka, ya, rupanya begini, Yesus berada di satu tempat ini di Danau Tiberias, dan Yesus berkata, ayo kita pergi ke tempat yang sunyi. Begitu istilahnya, kalau seperti kita ini retreat, pergi ke satu tempat yang untuk kita berrefreshing di sana, mungkin bikin kegiatan kecil-kecilan atau ibadah kayak begitu. Nah, Yesus bilang, mari kita pergi ke tempat yang sunyi. Mereka pergi nyebrang ke satu tempat. Rupanya tindakan Yesus dan murid-murid ini ketahuan sama orang banyak yang ketika itu bersama mereka. Mereka ikut jalan darat, saya tidak tahu mereka pakai cara berjalan model apa sehingga mereka lebih dulu tiba di tempat di mana Yesus datang. Begitu Yesus tiba, mereka sudah lebih dulu. Nah, ketika Yesus melihat orang begitu banyak, tergeraklah hatinya, ya, melihat kasihan mereka. Kenapa? Karena dikatakan mereka seperti di pandangan Yesus seperti halnya domba yang tanpa gembala. Apa yang Yesus buat? Dia mulai mengajar mereka, ya. Satu demi satu materi dia sampaikan kepada mereka. Rupa-rupanya murid-muridnya melihat jam. Entah waktu itu sudah ada jam Pak Edi atau lihat matahari, ya. Mereka melihat waktu sudah senja. Akhirnya sementara Yesus berbicara, saya tidak tahu siapa yang pergi kepada Yesus membisikkan kepadanya, suruh saja mereka pulang. Artinya stopkan saja pengajarannya, ya, suruh mereka pulang biar mereka bisa cari makan, beli roti di desa-desa, di kampung-kampung. Itu mereka usul kepada Yesus. Waktu mereka usul kepada Yesus, Yesus bilang apa? Dengan tegas Yesus bilang begini, kamu harus memberikan mereka makan. Begitu. Itu suara siapa? Saya. Saya cuma meniru. 1-0, ya. Mengingatkan kita Indonesia juara sepak bola. Saya kan cuma meniru. Kamu harus memberikan mereka makan. Wah. Jadi kalau saya meniru Yesus, memang harus tiru. Paling tidak waktu jemaat dengar, bisa membayangkan, oh iya sepertinya Yesus begitu. Sebab kalau saya pakai suara yang dalam bentuk yang berbeda, saudara tidak bisa bayangkan kalau itu Yesus. Misalnya, kamu harus memberikan mereka makan. Kalau saya pakai cara itu tidak bisa menggambarkan bahwa itu dari Yesus. Jadi saya pakai suara yang berwibawa. Nah, saya memang suka meniru-niru begitu. Dulu mungkin pernah ya saya beritahu di sini, ada iklan-iklan di TV yang kalau bandingkan dengan suara saya lebih baik. Sungguhan. Seperti itu, apa, iklan keramik ya, Essensa. Masih ingat yang ada gambar apa seperti tugu atau apa begitu ya, lalu jatuh, keramiknya nggak pecah. Nah, coba saudara ingat-ingat dulu warna suaranya, kualitas suaranya apa seperti yang saya mau bikin. Saya tiru dulu yang ada di TV, nanti saya bikin yang saya punya. Kalau yang di TV gini, Essensa, no tile like it. Oh iya katanya, betul ya, Ci? Essensa, no tile like it.
Itu yang di TV. Lalu saudara pikir, lah terus bagaimana lagi kualitasnya bisa lebih bagus? Saya bisa buat lebih itu, sampai saya berkeyakinan begini, kalau saya yang dipakai untuk iklan itu, keramik itu, Essenza, pasti lebih laris. Sudah kualitas suara lebih bagus, ada urapan lagi. Hamba Tuhan, bagaimana kira-kira? Essenza, no tile like it. Nah kan, dibandingkan tadi Essenza, no tile like it. Essenza, no tile like it. Wah, ada ibu-ibu begini, nggak sadar. Tidak sadar, saking mau coba-coba ya. Kalau misalnya yang iklan perempuan, ya tentu suara perempuan. Essenza, no tile like it. Kira-kira begitu ya. Nah sudahlah, saudara mungkin bingung, kok saya bisa? Jangankan saudara, saya juga bingung. Loh iya, saya bingung juga dengan kemampuan saya meniru-niru itu. Orang lain sulit, bahkan tidak bisa, saya tanpa ada kesulitan. Pokoknya sesuatu itu kalau itu suara menyolok dan tidak pada umumnya. Nah yang begitu-begitu mudah sekali. Saya begitu dengar, saya langsung tahu bisa. Tapi kalau cuma selisih sedikit dari yang normal, nah itu tidak ada sesuatu yang bisa kita pakai untuk. Kalau seperti ini kan langsung tahu. Makanya tadi bilang, oh iya, gitu. Essenza, no tile like it. Gitu. Aduh. Nah, saya cuman akhirnya saya juga jadi ketawa melihat ada tanpa suara tapi ya. Nah, jadi mereka usul suruh saja mereka pulang biar mereka. Tapi Yesus menjawab dengan itu, kamu harus memberi mereka makan. Lalu murid-murid berkata begini, apa kami harus memberi roti dengan harga 200 dinar, memberikan kepada mereka makan? Lah harus beda toh suara Yesus dengan mereka. Ini kan ceritanya saya mendramatisir. Saya membuat seakan menjadi sebuah cerita antara Yesus dengan murid. Jadi kalau saya bikin suara sama dengan Yesus kan gak lucu. Kamu harus memberikan mereka makan. Apakah kami harus membeli roti harga 200 dinar untuk kami memberi mereka makan? Nah, anggap saja warna suaranya seperti itu, puji Tuhan. Nah saudara, kemudian Yesus tanya, ada berapa roti yang ada padamu? Wow. Mereka bilang, ada 5 roti dan 2 ikan. Itu seorang murid-murid. Ada 5 roti dan 2 ikan. Lalu akhirnya setelah itu Yesus menyuruh mereka orang-orang itu untuk duduk secara berkelompok. Saya lupa catatannya apa, ada kelompok 10 atau 100, 50 dan sebagainya. Pokoknya diperintahkan Yesus duduk berkelompok supaya mungkin ini mempermudah untuk membagikan roti itu. Ya, setelah dia menyuruh mereka duduk, diambillah roti itu, ya, ikan diambil, lalu dia memecah-mecahkan roti, ditaruh di bakul, menyerahkan kepada para murid, dan mereka membagi-bagikan kepada lebih kurang anggap saja 12.500 orang itu, laki dan perempuan dan juga anak. Lalu mereka bagi. Nah, coba saudara perhatikan di sini. Bagaimana caranya sehingga 5 roti dan 2 ikan itu cukup untuk memberi makan 12.500 orang ini kurang lebih. Tidak hanya sekedar mereka makan, tapi Alkitab berkata mereka semua makan sampai, tidak cuma sampai kenyang, tapi ada sisanya. Berapa sisanya? 12 bakul. Waktu itu Yudas belum berkhianat. Jadi berapa jumlah murid? 12. Jadi setiap bakul untuk berapa murid? Percaya nggak mereka? Saudara, waktu Yesus berkata begini, bagikanlah roti ini kepada mereka. Apa mereka langsung punya keyakinan? Saya kira sebagai manusia yang terbatas, mereka pasti sambil membagi itu dengan cara begini. Kenapa mereka begitu? Karena mungkin saja sambil mereka membagi-bagikan, sudah ada pemikiran, pakai iki, entek pasti, lah iki makan opo. Bisa nggak begitu mereka? Bisa saja. Nah, saya cuma membayangkan waktu mereka punya lagak seperti itu, yang mereka tampil seperti itu. Kalau saya jadi Yesus, kira-kira saya seperti ini. Karena saya tahu apa yang akan terjadi dengan itu.
Yesus lihat gelagat mereka seperti itu, cuma kira-kira Yesus seperti ini. Mungkin ada kacamata jadi kurang jelas. Saya sengaja senyum karena saya tahu saya senyum ganteng sekali. Yesus cuma tersenyum saja melihat mereka yang seakan-akan mereka tidak akan kebagian. Selesai makan, kalau tidak ada di Alkitab, Yesus berkata, apakah mereka semua selesai makan? Sudah. Kami telah membagikan semua. Tidak ada yang tidak kebagian. Yesus masih senyum lagi. Kumpulkanlah sisanya. Waduh, coba mana kira? Terkumpul berapa bakul? Waktu mereka bawa kepada Yesus, mungkin masih begini. Yesus berkata begini, sekarang aku perintahkan, masing-masing kamu makanlah sebakul itu. Mereka sekarang berpikir, yo opo carane iki? Ngentekno iki? Bisa bilang amin? Coba semua katakan, sesuatu yang kecil di tangan Tuhan menjadi besar karena kuasanya dahsyat. Haleluya. Ya. Bukan cuma sekedar makan, tapi mereka kenyang. Bukan cuma kenyang, ada sisa pula 12 bakul. Nah, Bapak Ibu, kisah ini menyatakan kepada kita bahwa tidak ada sesuatu yang tidak dapat Yesus perbuat sepanjang itu merupakan kehendaknya. Bilang amin. Pokoknya apa yang Tuhan mau jadi. Dan bagi Yesus tidak ada kamus, oh ini terlalu besar, ini kecil, ini lebih mudah, itu sulit. Tidak. Karena kuasa Yesus itu selalu lebih besar, bahkan jauh lebih besar dari persoalan, dari kebutuhan kita. Maka Yesus tidak seperti kita. Kalau masalah kecil gampang menyelesaikan, yang besar membutuhkan energi, pemikiran, waktu yang lebih panjang. Di Yesus tidak ada kamu seperti itu. Bagi Yesus persoalan besar, persoalan kecil sama saja. Bilang amin. Mau mengadakan, mau kasih makan cuma 5.000 orang, sedangkan alam semesta tercipta hanya dengan omong. Waktu Tuhan ciptakan hari pertama terang, apakah Tuhan harus seperti ini? Hari pertama, aku menciptakan terang. Apakah perlu seperti itu? Itu ngabisin energi. Lalu bagaimana Yesus mencipta? Saya punya keyakinan, sesederhana apa kalimat, selembut apa kata, sekecil apa volumenya, keras suaranya, sepanjang itu keluar dari mulut Yesus, pasti terjadi. Lalu bagaimana Yesus katakan? Tanpa keseriusan, kalau saya mau gambarkan Yesus waktu ciptakan hari pertama terang, kira-kira dia begini sambil jalan kalau gambarannya. Sambil dia ngidung, anggap saja Yesus tahu ngidungnya orang Jawa. Hari pertama aku akan menciptakan terang, maka terang pun jadi. Bilang amin. Setelah jadi, dia masuk pada tahap berikut. Hari kedua aku pun akan menciptakan bentangan atau langit yang memisahkan air di atas dan air yang di bawah. Jadi, bilang amin. Hari ketiga aku akan menciptakan daratan dan lautan. Jadi, bilang amin. Hari kelima aku akan apa? Keempat aku akan menciptakan benda penerang, matahari, bulan dan bintang-bintang. Jadi, hari kelima aku akan menciptakan unggas menghiasi udara, menghiasi laut. Aku menciptakan ikan di laut, karena Tuhan tahu semua kita yang ada pada malam hari ini senangnya makan ikan bakar. Bilang amin dong. Ya. Sampai akhirnya manusia diciptakan. Alam semesta yang ada ini hanya dengan kata-kata, dengan kata-kata yang sederhana, yang lembut. Apa yang dia ucap jadi. Bilang amin. Apalagi cuma mau kasih makan, menyediakan kebutuhan 5.000 orang, 12.500 orang.
Alam semesta tercipta hanya oleh firman. Bilang amin. Jadi firman ini menyatakan kepada kita kisah ini, bahwa tidak ada sesuatu yang tidak bisa Yesus buat sepanjang itu merupakan kehendaknya. Memberi makan 5.000 orang terlalu kecil. Kalau kecil itu ada tingkatannya. Besar apa kecil? Kecil. Besar apa kecil? Kecil. Besar apa kecil? Kecil. Ini kalau orang Jawa ini. Besar apa kecil? Kecil. Itu makin kecil maksudnya. Besar apa kecil, bro? Kecil. Tergantung berapa kali mulutnya melewat-lewat. Terakhir, ini puncak paling kecil. Kecil apa besar, bro? Waduh, bro. Kecil. Kon. Pakai kata kon terakhir. Sama dengan enak. Enak apa enggak? Kalau dia bilang, enak kon, itu sudah tidak ada lebih enak. Sudah itu paling enak. Jadi bagi Yesus mau kasih makan 5.000 orang terlalu kecil. Kadang ekspresi kita menunjang ya. Kalau kecil cuma kecil gini, kecil. Tapi kalau sudah tambah dengan ekspresi kecil, ada gini. Sama seperti tadi Pak siapa bersaksi. Waduh, dari sini saya itu saudara, tak rasa itu di rumah sakit saudara itu semua sakit. Kita sudah bisa bayangkan sakitnya kayak apa. Dari cara Bapak kita ngomong, bukan cuma sakit, tapi sakit. Dari sini sampai bayangkan, baru kali ini saya dengar ada pasien harus 3 kali didatangi dokter hanya untuk minta persetujuan CT scan. Yang ketiga baru mau hanya karena ada yang membuat trauma. Adik meninggal dengan kanker otak. Nah, hidup kita manusia ada di tangan Tuhan. Bisa bilang amin? Takut mati? Hairil Anwar bilang, aku mau hidup 1000 tahun. Itu Hairil Anwar. Tapi rasa-rasanya itu hanya memang cuma di apa namanya, puisi saja. Ada orang takut naik pesawat. Saya ini 2 minggu sekali di udara. Setelah saya menikah 1 November 2019, ya, saya sudah menikah dengan seorang wanita tercantik sejagat raya. Waktu ada kontes Miss Universe, saya cari-cari ada nggak yang cocok dengan saya. Nggak ada. Ada dapat-dapatnya di Luwuk. Nah, itu wanita tercantik sejagat raya saya bilang. Nah, saudara-saudara, saya kira malaikat Tuhan datang. Ada orang takut naik pesawat. Di Luwuk ada yang takut. Ya, mau banyak ya. Ibu satu enggak? Ada sampai walaupun berhari-hari ke Surabaya naik kapal laut. Susah, dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain dulu. Dari situ tunggu besoknya baru naik kapal ke Makassar dulu. Dari Makassar baru ke Surabaya. Tiba 3 hari. Sementara pesawat hanya ya 4-5 jam kalau dari Luwuk karena via Makassar. Takut. Saya 2 minggu sekali ada di udara. Orang takut katanya, aduh saya takut sekali loh bro kalau sudah goyang katanya gitu. Saya sudah takut sekali. Nah, yang saya tahu doa di udara itu, di pesawat itu doa yang paling sempurna. Ya, saya kalau sudah di pesawat doa saya apa? Hamba berdoa buat roda pesawat tidak pecah, tidak kembos dalam nama Yesus. Karena ada pesawat landing kembos. Ini kasus-kasus yang terjadi. Lalu dia punya apa itu namanya? Shock breaker atau apa itu? Ya seperti motor itu kan ada roda. Saya sebut saja shock breakernya. Tuhan shock breakernya keluarnya sempurna, tidak patah dalam nama Yesus. Ini doa saya. Kedua mesin, kan ada 2 kiri kanan, semuanya sempurna, tidak kemasukan binatang, tidak kemasukan bebek atau burung. Karena di Amerika pernah waktu dia take off kemasukan itu dan harus terpaksa landing di Sungai Untung. Nah itu pernah ada. Jadi saya masukin dalam doa itu. Kemudian pilot-kopilot tidak darah tinggi, tidak apa, tidak pokoknya tidak jantungan begitu. Sebab waktu di Solo kalau tidak salah pernah pilotnya itu sebelum landing dia terserang itu. Untung ada kopilotnya, entah bagaimana caranya langsung digantikan. Jadi saya berdoa supaya pilot-kopilot itu tidak stroke, tidak darah tinggi, tidak ceroboh, tidak narkoba. Ingat nggak kasus di Juanda? Ada pilot seperti ini, lalu dari tasnya jatuh apa itu barang-barang kayak obat-obatan. Bayangkan orang kayak begini mau bawa itu. Jadi masuk di dalam doa saya itu. Terakhir, belum terakhir. Cuaca buruk, hamba tolak dalam nama Yesus. Sudah kalaupun ada gonjang-gonjang ya damat saya, anggap saja di mobil jalannya elek. Begini-begini. Terakhir,
ampuni dosa hamba. Nah itu dosa yang paling terakhir. Kalau terjadi apa-apa pokoknya ya langsung surga, begitulah. Ini seolah-olah bertentangan, beriman tapi itu yang saya ampuni dosa hambamu. Sudah, pergi jalan. Nah, saya bilang, kenapa kita takut naik pesawat? Ada orang menghindari naik pesawat, engkong-engkong yang kaya. Begitu dia dengar ada pesawat dari Medan yang menukik dulu jatuh di sawah, 200 penumpang lebih mati semua. Engkong ini bilang apa? Mulai sekarang, tidak mau naik pesawat. Ternyata pesawat mudah celaka. Punya hidup masih panjang. Setelah dia naik pesawat, sekarang mau naik kereta api saja. Terjadi tabrakan di Bintaro, Jakarta Selatan itu. Ingat kisah itu? Dia bilang apa? Ternyata naik kereta tidak aman. Mau naik bus saja ya. Dia mulai pergi keluarga di Semarang, dari Jakarta dia naik bus. Waktu di jalan, waktu itu belum ada tol-tol, jalan yang begini-begini di hutan, lalu ada jurang, ada bus yang sudah hitam tinggal rangka. Dia tanya sama penumpang, ya itu kenapa? Itu jatuh terbakar. Ya ternyata naik bus tidak aman. Jadi mulai sekarang mau naik beca saja ya. Sudah tidak bisa kemana-mana luar negeri, apalagi mau ke keluarga di kota-kota lain tidak bisa. Dia cuma pergi ke tetangga-tetangga keluarganya yang ada di sekitar naik beca. Waktu dia besok di rumah sakit, dia lihat ada satu anak muda duduk-duduk seperti di air kaset begitu, lagi kepala dibalut. Dia tanya, lu punya kepala kenapa? Lu jatuh dari pohon, jatuh dari mobil? Bukan, saya naik beca jatuh. Naik beca, ternyata naik beca juga tidak aman. Saudara, dia mulai dari pesawat sampai beca, dia bilang tidak aman. Begitu dia di rumah, masuk kamar mandi jatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara, banyak kenyataan, ini realita. Orang bisa meninggal di rumah, bisa bilang amin. Ada direktur, coba saudara lihat nanti di internet itu. Ya, search di situ. Mati mendadak. Nanti dimunculkan ada direktur lagi berhadapan dengan anak buahnya di situ. Hanya mau ngambil pulpen, tiba-tiba pulpen belum kesentuh, dia langsung jatuh. Dan sebagainya. Banyak kisah-kisah. Ada yang menyanyi, teman saya kirim saya di grup kami hamba-hamba Tuhan. Satu nyanyi, Kau Tuhanku, penebusku, Kau datang ke dunia. Nyanyi hamba Tuhan ini, hari bahagia. Pokoknya yang saya lihat, kok dia tidak berhenti-berhenti. Rupanya dia nggak tahu di mana akhir lagu ini. Dia nyanyi terus, suruh tahu, entah stres atau bagaimana. Sambil nyanyi tiba-tiba berhenti, pak, jatuh, meninggal. Teman saya juga di Surabaya, Pak Ranto ya. Mungkin pernah khotbah di sini? Pernah ini Pak Edi bilang. Itu teman dekat saya itu. Saya promosi sekolahnya itu. Seperti Som itu. Waktu dia bikin Natal di rumah makan di Genteng Kali, dia bilang begini, setelah habis khotbah ini, saya minta waktu 10 menit. Saya mau bersaksi, jemaat sudah diberkati. Dia bilang, saya seorang hamba Tuhan yang sombong. Ini kayaknya dia. Saya hamba Tuhan yang sombong. Saya merasa saya diundang kemana-mana. Saya pikir orang lain hamba Tuhan tidak dipakai. Saya merasa saya lebih dari mereka. Saya sombong, dia bilang. Tapi Tuhan mengubah saya. Itu kesaksian pertama. Yang kedua, saya suami yang jahat. Ada istri saya, dia bilang, dia tunjuk, ada istri saya. Saya suami yang jahat, pokoknya perlakukan istri seperti apa. Tapi puji Tuhan, Tuhan merubah saya. Waktu dia mau sampai pada kalimat, jadi kalau saya ada saat ini, dia berkata, jadi kalau saya ada saat ini, dia langsung begini. Tiba-tiba secara perlahan, dia jatuh sampai. Karena mimbarnya itu panggungnya tinggi, saya lihat majelisnya dari bawah lari, hanya melihat begini. Entah mulutnya berbusa, lalu majelis ini pengurus gereja mereka lari keluar, mungkin menyediakan mobil diangkut, bawa ke rumah sakit. Waktu itu masih Budi Mulya, dinyatakan sudah meninggal. Jadi kalau kita berbicara mengenai kita ada di mana, hari ini ada, itu hanya karena Tuhan. Bilang amin. Kita jalani saja hidup ini bersama dengan Tuhan. Tuhan yang tahu semua. Saya pernah menghadiri satu acara kematian, di acara pemakaman orang muslim di Luwu. Karena jemaat dari istri saya ini menabrak orang itu. Tapi sudah damai, mereka harus bayar berapa. Nah, lalu ini salah satu kiai, dia memberikan sambutan sebelum pemakaman itu. Saya pikir saya diberkati juga lewat itu. Dia berkata begini, adapun hidup manusia ini semua tergantung Tuhan. Ketika kita lahir,
sudah sepaket dengan kematian. Kita lahir tanggal berapa, tahun berapa, kematian pun sudah ditentukan Tuhan. Jadi kalau hari ini ibu ini tidak mati tertabrak, maka dia mati dengan cara yang lain. Saya pikir iya juga. Jadi mulai hari ini yang takut naik pesawat tidak usah takut lagi. Tepuk tangan dulu bagi Allah kita. Nah saudara, Yesus tidak pernah kesulitan untuk melakukan sesuatu di dalam memenuhi segala apapun yang kita butuhkan. Makan, minum, pakai, tempat tinggal. Sakit kita sudah janjikan Tuhan, Tuhan pasti menyembuhkan, bilang amin. Dan saya selalu meyakinkan orang bahwa di tangan Tuhan, bagi Tuhan segala sesuatu yang tidak mungkin itu bisa berubah menjadi mungkin. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Saya katakan tadi, bagi Yesus 5 ketul roti 2 ekor ikan itu terlalu besar jumlah untuk memenuhi kebutuhan 12.500-an orang. 5 roti 2 ikan dalam pemikiran saya terlalu besar untuk jadi modal kasih makan itu. Kenapa saya bilang begitu? Jangankan ada modal dengan 5 roti 2 ikan, tidak ada pun 5 roti dan 2 ikan Yesus sanggup adakan. Bisa bilang amin? Di mana kita meyakininya? Kemahakuasaannya. Ada predikat, julukan yang diberikan kepada Yesus itu Yehova Yireh. Kalau lagu bilang Yehova Yireh, Allah yang mencukupi. Di lagu bilang Yehova Yireh, Allah mencukupi. Saya tidak bantah itu. Tapi rasanya terlalu kecil makna daripada Yireh. Karena Yireh itu punya arti mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Kalau mencukupi ada, tapi kurang. Nah kurangnya itu dicukupi. Tapi Yireh dari tidak ada menjadi ada. Jadi jangankan berbekal 5 roti 2 ikan, tidak pun ada 5 roti 2 ikan, Yesus beri makan mereka bisa, penuhi kebutuhan mereka bisa. Dengan cara apa? Gak usah tanya saya. Karena itu misterinya Tuhan. Allah kita Allah yang tak terbatas oleh apapun. Puji Tuhan. Tapi bagi Yesus untuk memenuhi kebutuhan lebih kurang 12.500 orang itu, saya katakan, saudara bilang amin saja ya. Ketika yang kecil dalam pandangan kita, maka yang kecil berubah menjadi besar. Kok aminnya kurang yakin begitu? Yang kecil di tangan Yesus menjadi besar. Yang kurang menjadi berlimpah. Yang sedikit menjadi banyak. Yang tidak ada menjadi ada. Itu yang harus kita yakini. Jadi memang tinggal tergantung di tangan siapa. Coba bilang, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Kalau saja segala sesuatu bisa berada di tangan Tuhan, dapat merubah menjadi seperti segala sesuatu yang ada di tangan Tuhan bisa berubah menjadi seperti yang dikehendakinya. Ada kisah di dalam Alkitab yang bagi kita ini seperti menjijikkan. Waktu Yesus berhadapan dengan orang yang buta sejak lahirnya, kan murid-murid tanya dalam sebuah perjalanan, mereka jumpa dengan orang buta itu. Murid-murid bilang, Yesus, siapa yang berdosa? Orang ini kah atau orang tuanya? Yesus jawab, bukan orang ini dan bukan orang tuanya, tapi supaya pekerjaan Tuhan dinyatakan dalam hidup orang ini. Lalu dia coba ikut saya. Jatuh di debu. Mari ikut di ngene-ngene. Bahasa Yunani, tangan seperti ini itu disebut dengan kata ngene-ngene. Itu bahasa Yunaninya ya. Nanti yang aslinya tanya Pak Edi. Ludah dibuang ke tanah, debu itu di ngene-ngene. Coba bilang ngene-ngene no. Nah, terus setelah itu apa? Diambil, diusap di matanya. Yang buta sejak kecil, sejak lahir bisa dijelikan. Bilang amin. Bagi kita itu menjijikkan, ludah tanah. Jijik nggak ludah seseorang?
Menjijikan nggak? Kalau saudara lihat itu ada di meja, atau menjijikan nggak? Apakah cuma ludahnya orang yang menjijikan saudara? Kalau ludah saudara enggak, coba meludah nanti sebentar, coba di rumah, uji coba saja. Tun, mari ikut dengan yang namanya. Loh, karena ini ludahnya kita kan enggak apa-apa. Menjijikan. Untungnya Alkitab tidak mencatat itu, memerintahkan kami hamba Tuhan berdoa menggunakan ludah. Coba seandainya Pak Edi nanti memakai cara ini, dia bawa tanah atau pasir atau apa, sebelum dia tumpah tangan saudara, Pak, langsung diusap-usap. Saya yakin minggu ini terakhir ibadah di sini. Lalu Bapak mulai pengaruhi jemaat yang lain. Saya gembala kita ini, waduh, pimpinan kita sudah, doktrinnya sudah, masa berdoa orang sakit pakai ludah. Nah, memang itu cuma terjadi pada Yesus Kristus. Tapi ada hamba Tuhan lain di Surabaya terkenal, sudah almarhum, yang pernah berdoa mengikuti Elia. Ada satu wanita remaja yang sakit, mati, lalu dia tiarap di atas, mulut dengan mulut, mata dengan mata. Ada hamba Tuhan, tapi sudah almarhum. Tidak usah tanya saya siapa orangnya, saya sudah beritahu, tapi itu pernah ada. Nah, terkait dengan sesuatu di tangan Yesus ini, sampai ludah pun bisa menjadi alat untuk bisa mendatangkan penyembuhan bagi orang yang membutuhkannya. Bilang amin lagi. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kesimpulannya, tangan Tuhan adalah sarana untuk terjadinya mujizat. Jadi untuk kita gereja Tuhan tidak terjadi seperti ketika Yesus memang. Jadi kalau di masa Yesus itu roti ada di tangannya, berubah. Nah, bagaimana untuk kita sekarang? Yesus tidak lagi ada di depan kita dalam wujud jasmania sebagaimana ketika ada murid, tidak seperti itu. Jadi bagi kita caranya supaya apa yang kita mau itu ada di tangan Tuhan, caranya adalah serahkan kepadanya. Bilang amin. Di dalam Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Bilang amin. Jadi aplikasi daripada supaya apa yang kita perlu itu ada di tangan Tuhan, kita tidak perlu bawa sesuatu taruh karena tidak ada Tuhan di situ. Tapi caranya adalah kita menyerahkan semua itu. Kalau persoalan, serahkan persoalan kita. Kalau ada kekhawatiran, serahkan kekhawatiran kita. Kalau ada kebutuhan yang kita perlu, serahkan kepada Tuhan. Itu sama dengan ada di tangan Tuhan. Bilang amin. Sehingga yang kita perlukan diadakan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, sebagaimana 5 roti dan 2 ikan dapat berubah menjadi besar, Tuhan pun akan mengerjakan kepada kita walaupun tidak dalam wujud yang sama. Intinya apa yang kita perlu, Tuhan pasti mengadakan. Efesus 3:20 berkata apa? Allahku akan memenuhi, segala Tuhan dapat melakukan sesuatu jauh lebih besar dari yang kita pikirkan dan kita doakan. Tuhan akan mengerjakan sesuatu lebih dari apa yang saudara pohonkan kepadanya. Intinya serahkan, itu sama dengan sesuatu ada di tangan Tuhan. Saya mau akhiri dengan beberapa contoh konkret tentang sesuatu di tangan seseorang. Ya, yang pertama, bola basket. Kalau di tangan kita, maka harganya nilainya hanya 150.000 bola basket. Jadi tergantung di tangan siapa ini ceritanya. Tapi di tangan Michael Jordan itu berubah menjadi 33 juta dolar. Yang di tangan kita hanya 150.000, tapi begitu jatuh di tangan Michael Jordan 33 juta dolar. Lalu ada lagi katanya begini, baseball, bola di tangan kita hanya bernilai 60.000, tapi di tangan Mark McGwire berubah menjadi 19 juta dolar. Itu baseball, ya, bola itu. Kemudian apa lagi? Raket nyamuk di tangan kita lebih bernilai daripada raket tenis. Kenapa? Karena raket nyamuk bisa membuat kita nyaman tidur. Nyaman tidur, apalagi nyamuknya kalau hanya 2. Memang nyamuk ini ternyata tidak banyak, kadang cuma 1, yang banyak itu koncone.
Ya, dia panggil teman ini enak, darahnya manis. Nah, gitu kan. Tapi raket nyamuk kita menolong kita. Kalau yang tidak bisa apa itu? Bakar obat nyamuk. Nah, punya raket ini. Nyamuk, kita sekali dia langsung. Lebih berharga raket nyamuk daripada raket tenis. Tapi raket tenis jatuh di tangan Pete Sampras, maka dia berubah menjadi jutaan dolar. Ya, itu kalau ada di Pete Sampras. Tongkat kayu di tangan kita paling hanya untuk musir-musir apa begitu. Tapi begitu di tangan Musa, laut bisa terbelah, bilang amin. Batu di tangan kita, batu kecil, itu hanya untuk usir ayam yang datang di dapur. Shh. Tapi begitu batu itu jatuh di tangan Daud, menjadi senjata yang mematikan, bilang amin. Goliat tumbang karena itu. Nah, kalau sesuatu di tangan yang namanya masih manusia saja, dari yang tidak punya nilai bisa berubah menjadi bernilai, apalagi sesuatu itu ada di tangan Tuhan, bilang amin. Jauh lebih dahsyat dan jauh lebih hebat. Makanya untuk kita orang percaya ini, coba belajar untuk mempercayai Dia sepenuhnya. Cuman memang banyak kali kita ini ketika diperhadapkan satu persoalan, keyakinan kita mulai terkikis akan persoalan itu, bagaikan arus yang mulai menggerus kepercayaan kita kepadanya, mulai berkurang. Tapi malam hari lewat firman Tuhan mengajar kita, ternyata ketika sesuatu di tangan Tuhan, mujizat bisa terjadi. Serahkan segala hidupmu, persoalanmu, permasalahan, kebutuhan, apa saja, tidak peduli. Dan coba izinkan Tuhan mengerjakannya menurut kehendaknya 100%. Jangan atur-atur Tuhan. Banyak kali kita dalam doa kita sudah atur Tuhan. Tuhan, tolong, aku butuh duit. Di mana letak kita atur? Saiki, tutu seso, saiki. Seolah-olah kita lebih tahu dari Tuhan, padahal Tuhan lebih tahu daripada kita tahu. Coba bilang, Tuhan lebih tahu tentang saya daripada saya tahu tentang saya. Bisa bilang amin? Karena kita mengatur Dia. Pokoknya saiki. Oh, grano hati deh, hatine ono utang. Balik no, bayar we aku. Tolong Tuhan, grano. Dia suruh itu, padahal Tuhan bisa buat sesuatu yang tidak engkau pikir, dari orang yang tidak engkau duga, justru orang itu akan datang memberkati engkau secara berlimpah. Nah, banyak kali kita jadi malu kan, kita sudah atur Tuhan, tiba-tiba Tuhan buat lebih dari apa yang kita minta. Akhirnya kita apa di mata Tuhan? Sudah terlanjur kan? Biasanya kita doa gini, janji Monti, sampean janji minta diberi, cari mendapat, ketuk pintu dibuka. Henti, engkau janji, engkau memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan kemuliaanmu. Henti. Apa makanya nek janji ojo kegedean, apa janji nggak iso menuhi apa, misalnya doa kita sudah begitu, mungkin ucapnya ndak, tapi di hati sudah. Begitu Tuhan kasih besar, lebih dari yang kita minta, malu kita, mau ditarik ndak bisa lagi kata-kata, bisanya gini, Tuhan maaf no ya, soalnya kalau niki kan manungso terbatas, aku kan nggak ngerti ya toh. Maaf ya Yesus, maaf ya Yesus. Loh, aku juga nggak ngerti, onopo aku dadi ngene saiki. Apakah hal seperti ini sudah saya rancang dari rumah? Waktu di mobil saya sudah rancang mau bikin gaya apa nanti khotbah. Tidak pernah jadi itu. Makanya di Manado pernah orang tanya, saya kalau KKR di Manado khotbah 2 jam. Nah, ini ada Pak Edi mau ke Manado, nanti tanya sendiri di sana. Kalau Pak Herman KKR khotbah berapa lama? Mereka yang minta begitu. Ya, jadi apa namanya? Saya mau cerita apa tadi? Nggak, sebelumnya saya bilang ke Manado itu. Ya, 2 jam maksudnya. Tapi sebelumnya itu ada yang saya mau ngomong. Ya.
Bagaimana? Oh iya betul, khotbahnya tidak pernah direncanakan. Mereka tanya begini pada saya, Bro, bagaimana bro bisa setting itu selama 2 jam? Saya tanya, maksudnya? Iya, you bisa khotbah 2 jam seperti itu dengan gaya itu. Itu bagaimana cara? Saya bilang, oh sorry, waktu saya masih di bawah saya tidak tahu saya mau jadi apa di mimbar. Oh gitu. Jadi semua itu berlangsung ketika saya ada di atas ini. Yang saya tahu kalau saya melayani itu, materinya itu yang saya tahu. Kalau ada cerita di dalamnya, itu yang saya tahu. Tapi bagaimana saya ekspresikan semua itu yang saya tidak tahu. Makanya saya selalu bilang kepada mereka, terimalah aku apa adanya. Kalau Bapak Ibu kepengen khotbah yang serius, ya undang yang serius sana. Kalau pengen sedikit ada ya refreshing, undang saya gitu loh Pak Edi ya. Nanti kalau sudah sekian lama, saya sengaja gini Pak Edi, supaya nanti jemaat merindukan gitu loh Pak Edi. Tiba-tiba sudah ada jemaat gini, Pak Edi, undang mana iku loh, Pak Pendeta saya ganteng iku loh. Sopo, saya nyanyi iku loh, Pak Edi saya ngiringi iku, sama nang aku re. Cuma gak enaknya begini, diberkati tak, iya aku senang mbak lucu nih. Nah itu, makanya kita yang khotbah dengan cara lucu ini juga, itu ada bahayanya. Di mana letak bahayanya? Orang pulang cuma bawa lucunya. Nah makanya saya tidak mau lucunya saya itu bersumber dari hal yang lain, sekedar cerita. Tapi lucunya saya itu ada di firmannya itu. Bisa bilang amin? Seperti tadi, berilah mereka makan, saudara ketawa. Tapi itu bagian dari firman Tuhan. Oke, Tuhan Yesus. Loh, belum, saya belum mau selesai. Maksud saya Tuhan Yesus baik gitu. Kalau saudara bilang memberkati, saudara sudah bilang stop saja Pak Pendeta. Tapi memang kenyataannya khotbah sudah selesai. Tuhan Yesus dipermuliakan. Mari kita bangkit berdiri, pemusik mungkin bisa tampil. Nyanyi itu pujian bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Tadi sudah dinyanyikan juga ya. Kita nyanyikan dan saya serahkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Saya serahkan mimbar ini. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dan dipulihkannya. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang luar biasa malam hari ini. Engkau mengajarkan bagi kami Tuhan, bahwa di tangan Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Segala sesuatu mungkin bagi Tuhan. Itu Tuhan, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang sudah meneguhkan kami, menguatkan kami malam hari Tuhan. Kami menyerahkan hamba-Mu ke dalam kuasa Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan selalu memberkati hamba-Mu dimanapun Tuhan pakai untuk melayani Kau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, biar segala pujian dan segala hormat syukur hanya bagi nama Tuhan Yesus. Dan malam hari Tuhan kami akan kembali memberikan persembahan kami yang kedua kepadamu. Biar kiranya Tuhan sucikan, kuduskan berkat persembahan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami memberi persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita naikkan satu pujian, ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani
lagi ada satu. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Sama-sama namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi katakan, nama Yesus yang menghibur hatiku. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Ya, semua sudah diberkati. Ya, makanya jangan khawatir apapun juga ya. Serahkan sama Tuhan, di tangan Tuhan itu semua yang kecil bisa jadi besar. Nggak usah khawatir ya. Ya, Tuhan tidak pernah tanya apa yang tidak ada padamu kok. Ya, Tuhan cuma tanya apa yang ada padamu saat ini. Aku cuma punya hanya bisa doa saja Tuhan. Ya itu yang Tuhan mulai dari itu aja. Bukan yang Anda ada padamu. Ya. Tuhan hanya mulai yang kita punya, apa yang kita punya. Cuma murid-murid, apa yang kamu punya? 5 roti 2 ikan? Ya itu mulai dari itu. Ya, kalau memang tidak ada ya Tuhan sanggup juga katanya tidak ada. Menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Ya, itu sebabnya ya Bapak Ibu, apapun masalahmu bergumul tidak usah perlu takut. Ya, tidak perlu cemas ya. Karena Tuhan ya firman Tuhan tuh berkata ya, saya mesti ingat Yesaya 41 ayat 13 dia berkata, aku loh Tuhan Allahmu yang memegang tangannya, tak memegang tangan kananmu. Ya, yang artinya aku loh Tuhan Allahmu yang memegang tanganmu, artinya yang memegang nafas hidupmu itu aku, yang memegang masa depanmu itu aku. Dan yang berkata kepadamu jangan takut, aku yang memelihara engkau, aku yang menolong engkau. Nah kalau sedang berarti begitu Tuhan tidak pernah bohong, tidak pernah bojo. Ya, bilangan 23:19 Allah itu bukan manusia yang dia berdusta. Tuhan tidak pernah main-main dengan janjinya, tidak pernah. Ya, Yesaya 45 ayat 23, setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan itu tidak pernah Tuhan aja tidak bisa narik kembali, tidak bisa. Makanya pegang aja firman Tuhan. Apapun masalah. Amin. Ya. Terima kasih menurut ya. Solo kasih lagu-lagu lagi, wah kasih firman Tuhan yang luar biasa di malam hari ini. Ya puji Tuhan ya. Nah, untuk pengumuman Bapak Ibu ya, kita besok ada ibadah di El Roy di Perak. Ya nanti satu kali Guru Herman nanti juga di Perak ya. Nah, juga hari Sabtu kita ada pelayanan juga di El Roy Jember ya. Ya, Jember, dan juga saya bersama Ibu ada rencana tanggal 10 ya, bantu doa ya untuk pelayanan di Manado ya. Sama-sama Guru Herman juga. Guru Herman berangkat tanggal 8, saya tanggal 10 ya. Jadi kita ketemu di sana di Manado ya, bantu doa supaya lancar ya. Juga sekaligus melayani di El Roy Manado ya, di tempatnya Pak Bibi itu ya. Melayani, kita bantu doa semua lancar ya. Dan juga untuk jadwal-jadwal itu ayo ya sering diikuti ya. Karena itu banyak sering sudah ikut ya. Doa pagi ya, doa pagi dari Instagram ya, di Instagram dari jam 6 sampai jam 6 ya, dari Senin sampai Sabtu. Setengah 6 ya, setengah 6 sampai jam 6, dari Senin sampai Sabtu ya, di Instagram itu ya. Dan juga hari Senin ada doa puasa di tempat ini, dan juga hari Rabu ada Zoom ya, kita Zoom
kita bahas firman Tuhan ya. Dan sudah banyak yang ikut, terutama teman-teman kita yang dari Malaysia itu banyak yang ikut. Masa yang Malaysia banyak ikut, sini kok yang sedikit yang ikut ya. Dari Jember banyak yang ikut juga. Ayo kita ya, di hari Rabu itu ya, kita boleh belajar firman Tuhan ya, kita mengenal Tuhan lebih lagi ya. Karena itu yang terpenting, mengenal Tuhan itu lebih lagi. Karena Paulus berkata dalam Filipi 3, 6 dan 7 dan 8, apa yang dulu anggap sebagai satu kebanggaan, harta, kekayaan, kedudukan, pangkat, jabatan itu tidak ada gunanya sama sekali. Dibandingkan pengenalan aku akan Tuhan, itu lebih penting. Yang lain itu anggap sampah itu. Ya. Ayo kita lebih mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Ya, dan kita beberapa minggu terakhir ini sudah 2-3 minggu ya, kita bahas tentang kutuk kemarin ya. Bicara tentang kutuk ya, masih dalam pembahasan tentang kutuk. Ya Pak Bambang ya. Bahas tentang kutuk. Apa itu kutuk? Bagaimana kutuk sampai bisa terlepas? Ya, bagaimana itu kutuk terjadi? Ya, Allah sendiri bisa mengutuk ya, mengutuk seseorang dan mengutuk bangsa bisa. Itu bisa terlepas dari Tuhan juga. Kita belajar teman itu ya. Dan bagaimana kita mengatasi kutuk itu. Itu sebenarnya ayo kita belajar ya di hari Rabu ya. Jam berapa Pak ya? 6:30 ya sampai selesai ya. Ayo kita belajar sama-sama tentang firman Tuhan. Dan juga ibadah ini kita tayangkan pada hari Minggu ya, Minggu jam 5 sore. Oke, untuk juga retreat ya, saya sudah kontak sama Pak Budi, kontak untuk retreat untuk di bulan awal Juli ya. Saya sama Pak Budi akan cari tempat ya, di mana nanti ya, mungkin di Batu Malang atau di mana, kita mau survei dulu tempat ya. Doa, bantu doa supaya semuanya lancar. Oke, kita bangkit berdiri. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami ada sebagaimana kami ada, itu hanya anugerah Tuhan saja. Kami bersyukur kalau kami masih boleh hidup sehat, kuat, bernafas gratis sampai saat ini, itu hanya anugerah kemurahan Tuhan saja. Lebih dari itu kami juga bersyukur, terima kasih kalau kami masih bisa menikmati berkat-berkat Tuhan, terutama berkat penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa melimpah-limpah sampai saat ini. Itu semuanya kasih dan anugerah-Mu Tuhan saja. Yang kami bisa buat, yang kami bisa lakukan hanya bersyukur
memuji, menyembah, beribadah melayani Tuhan saja. Terima kasih Tuhan sudah pimpin ibadah kami pada malam hari ini dari awal pertengahan sampai selesainya. Kami sungguh merasakan lawatan Tuhan, jamahan Tuhan. Biar setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Cuma firman-Mu Tuhan, Roh Kudus meterangkan bagi kami Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Bahkan Tuhan sanggup Tuhan. Yang kecil di tangan Tuhan, Tuhan sanggup membuatnya jadi besar. Bahkan yang tidak ada di tangan Tuhan, Tuhan sanggup mengadakannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami semua umat-Mu diberkati. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Oleh begitu Tuhan sembuh sehat. Yang imannya lemah bangkitkan iman mereka, yang semangatnya padam bangunkan mereka semangat mereka dalam nama Yesus. Juga yang mereka mengalami masalah keluarga, masalah dalam pekerjaan, masalah dalam keuangan, masalah dalam pelayanan. Semuanya Tuhan yang berikan jalan keluar. Dan juga yang sedang mencari pekerjaan berikan terbaik bagi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kebutuhan jemaat Tuhan cukupan. Berkat dari utara, selatan, timur, barat Tuhan curahkan di setiap umat Tuhan, jemaat dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih jemaat yang bisnis dan bekerja buat mereka berhasil. Dijauhkan daripada kebangkrutan, kegagalan, kemacetan Tuhan, kecurangan Tuhan jauhkan. Buat mereka semua lancar, berhasil, sukses mereka jadi kepala bukan ekornya bukan turun. Anak-anak jemaat yang sekolah dan kuliah buat mereka berhasil. Akal budi, kepintaran, kemampuan, kepandian, hikmat dan juga Tuhan semangat belajar tambahkan bagi mereka. Sehingga masa depan yang cerah Tuhan sudah sediakan bagi mereka. Mereka boleh raih dalam nama Yesus Tuhan. Program-program PDL Roy Tuhan memberkati semuanya Tuhan. Termasuk Tuhan rencana hamba-Mu suami istri akan ke Manado Tuhan. Pada tanggal 10 Pak Herman akan juga ke Manado pada tanggal 8. Tuhan memberkati pergi dan pulang. Dan kalau Tuhan pakai kami boleh menjadi berkat Tuhan. Nama Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Kebutuhan jemaat dan Tuhan juga dana-dana untuk menopang pelayanan PDL Roy Tuhan sudah cukupkan, sediakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua yang sudah menopang pelayanan PDL Roy kembalikan lipat ganda, termasuk tim musik dan juga WL kembalikan lipat-lipat ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pakai Bro Herman lebih luar biasa, dahsyat Tuhan. Siap perkataannya itu penuh kuasa, bukan dia berkata-kata tapi Roh Kudus yang berkata melalui dia. Sehingga sungguh menjadi berkat bagi banyak bangsa, banyak juga bangsa, banyak umat Tuhan, jemaat Tuhan, gereja Tuhan. Nama Yesus Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk sebelum jemaat-Mu kembali ke rumah masing-masing. Tuhan sudah memberikan berkat makanan dan minuman. Sebelum kami menikmati, sucikan, kuduskan firman-Mu, beri kami kuasa untuk menikmatinya. Kekuatan yang baru, kesehatan dari Tuhan yang luar bisa melimpah-limpah. Kami pakai untuk melayani Tuhan. Yang sudah membawa berkat kembali ke lipat ganda. Dan setelah jemaat Tuhan akan kembali ke rumah masing-masing. Berkati serta lindungi, kirimkan malaikat menjaga, lindungi, dan tiba di rumah selamat dengan tidak kurang satu apapun. Dan kami akan mengangkat tangan untuk menerima berkat Tuhan. Jemaat ulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Jaminan keselamatan, pasti selamat dari Kristus Tuhan yang dijamin dengan kematian, kebangkitan, kenaikan dan kedatangan Yesus yang kedua kali untuk menjemput kita bawa dalam kerajaan sorga. Pertolongan, penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang luar bisa melimpah-limpah dari Tuhan Yesus. Dan juga persekutuan, penghiburan, kuasa urapan kudus dari kudus yang dasar luar bisa melimpah-limpah menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha Yesus yang kedua kali dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus semua sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati.